Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat Natal. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama sambil berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Kita mau memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita Mari lanjutkan dengan Pentakosta ketiga. sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum duduk, tos kanan kiri depan belakang katakan, saya senang banget Anda ada di tempat ini. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Wajah Natal gitu loh. Haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, serukan. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Biar sukacita Natal itu memenuhi setiap kami Tuhan. Untuk ibadah yang kedua ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami melewati setiap musim demi musim, dan sampai saat hari ini Tuhan Yesus, kami ada di tempat ini semua karena Tuhan Yesus. Dan biar hari ini Tuhan Yesus semua tentang Tuhan, semua tentang Yesus. Terima kasih ya Allah Raja Damai, Engkau datang ke dunia ini
Oralabaya shandaralabaralabaralabaralaba. Mari naikkan syukurmu sebab Tuhan Yesus baik. Oralabaya shandaralabo. Mari kita sama-sama sembahyang. Orabaya shanda. Hiarabaya shandoralabaya si. Haleluya. Naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oralabaya shanda. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah korban syukur kami. Kami bawa di tatamu. Biar kuduskan kami Tuhan. Masuk 2024 Tuhan. Biar Tuhan kuduskan setiap kami. Kami hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu ada di tempat ini. Kemuliaan-Mu menerangi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari terus sembahkan suaramu Bapak Ibu, sembah Tuhan. Apa yang akan kau sampaikan kepada Tuhan untuk 2024 nanti. Mari bawa setiap penyembahanmu kepada Tuhan. Yes Biar terus tsunami of worship itu terjadi di tempat ini Tuhan. Oralabaya shandaralamo. Hiaralabaya shi. Terima kasih Tuhan. Kau termulia. Kau terdahsyat Tuhan. Kau teragung Tuhan. Kau ajaib. Kau besar, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Sang Raja damai lahir atas setiap kami, di hati kami. Terima kasih Tuhan. Di bulan yang terakhir 2023, kami boleh merasakan kebaikan demi kebaikan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan Yesus. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan Yesus tetap baik selama-lamanya. Yes Lord. Yesus Tuhan dimuliakan, ditinggikan jadi Raja, dan kerajaannya kekal selamanya. Surga bumi menyembah Dia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dimulia. Ya Tuhan, Kau ditinggikan jadi Raja Tuhan. Amin. Dan kerajaannya kekal selamanya. Surga bumi menyembah. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
sejahtera di bumi. damai sejahtera di bumi, Di antara semua umat manusia yang berkenan Biar saudara saja katakan kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah. Yes Lord. Kemuliaan. Kau yang memerintah Tuhan. Kemuliaan bagi Allah. kemuliaan bagi Allah Di tempat yang maha tinggi. di tempat yang maha tinggi, Damai sejahtera di bumi. damai sejahtera di bumi, Di antara semua di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Ya Allah Tuhan. di tempat yang maha tinggi, Damai sejahtera di bumi. damai sejahtera di bumi, Di antara semua umat manusia yang berkenan Sekali lagi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera damai sejahtera di bumi, di antara semua umat manusia yang berkenan di antara semua umat manusia yang berkenan sekali lagi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Haleluya, sorak-sorak Haleluya. Raja damai. Oh, Haleluya. 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 Sembah dan puji Yesus. Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah, sembah, sembah. Sembah dan puji. Berikan penghormatan kepada Tuhan Yesus. sembah Ya
besar termulia. Layak Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, yes. namamu besar Layak, layak. Sekali lagi layak. layak. Tepuk tangan kita semua yuk. Disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar Sekali lagi layak, layak, layak. layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata raja atas segala raja, namamu besar Namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu besar, Kami bangga dan kami kagum punya Allah yang besar seperti Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, di momen Natal ini Tuhan, kami mau terus bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sebab Sang Raja Damai sudah lahir. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Katakan amin. Kesukaan bagi dunia. Yes. Tepuk tangan yuk. Oh, dahsyat Tuhan. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian doa bernyanyi. Hai dunia, Haleluya. hai dunia, bersama Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Sekarang katakan hai dunia. Hai dunia. Ya. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kesukaan Bagi dunia tebus datanglah, beri hatimu kepadanya. sekalian, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Sekali lagi katakan hai
bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama. Sekali lagi katakan, bersama bersyukur ya, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya. Sorak-sorai buat Raja Nama. Haleluya. Sekalipun lampunya mati, Bapak Ibu Saudara nggak kelihatan ya. Haleluya. Tapi Tuhan Yesus yang lihat. Tuhan Yesus yang lihat apa yang menjadi di hati saudara semuanya. Apa sungguh-sungguh memuji Tuhan? Tuhan Yesus yang lihat. Haleluya. Kami mau bawa pujian. Hey, yuk kita menari. Tepuk tangan yuk. Oh, dahsyat Tuhan. Kami bawa korban pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gembira. Kami bawa korban pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyi sorak. Kita angkat tangan kita sama-sama yuk. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Yes, Lord. Haleluya. Terus tepuk tangan yuk. Kami bawa korban pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara sorak. Kami bawa korban pujian, bersama satukan suara dan nyanyi sorak. Serukan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan segalanya. Gloria, Besar Tuhan, ditinggikan, puji dan Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise, all that you are. we give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, puji Dia. Puji Dia. Gloria.
adalah yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan pada zaman ini. Haleluya. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sama-sama Tuhan Yesus untuk duduk dia mendengarkan tuntunan-Mu lewat gembala pembina kami Tuhan Yesus. Urapi kami semua sehingga kami terus tetap fokus ya Tuhan. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau yang terus melawat kami ya Tuhan Yesus. Untuk memasuki 2024 ini Tuhan, untuk kami terus bangkit jadi terang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Yes Lord. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu ya Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biar singer saja. Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Benar Tuhan. Mari ingat-ingat kebaikan Tuhan. Ke dunia, tidak ada Allah yang seperti Dia yang menebus kita. selamatkan. Jangan kita sia-siakan hidup kita. Yes Tuhan. Yesusku, Kau penuh kasih Tuhan. Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup Kau buat kami. berikan hidupku Hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kemuliaan bagimu, yes Lord, di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah
di tempat maha tinggi. Selamanya Kemuliaan bagimu di tempat biar saudara sendiri maha katakan, tinggi. Kaulah Allah. Ini janji kami padamu Tuhan. Sama-sama. Kemuliaan bagimu tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya, Haleluya. haleluya. Kemuliaan hanya bagi Yesus Sang Raja dahsyat. Damai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mau mendengarkan tuntunan-Mu hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum duduk tos kanan kiri depan belakang katakan selamat hari Natal. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom semuanya. Hari ini kita merayakan Natal bersama-sama. Tema Natal untuk tahun 2023 adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada dua kelompok orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk menyembah Dia. Kelompok pertama yaitu para gembala yang mewakili orang-orang sederhana, baik secara ekonomi maupun kepandaian. Mereka juga adalah orang-orang Yahudi. Kelompok kedua adalah orang-orang Majus dari timur yang mewakili orang-orang yang bukan Yahudi dan orang-orang yang kaya dan pandai. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, bukan untuk orang-orang yang kaya dan pandai saja, tetapi Tuhan Yesus juga datang untuk orang-orang yang bukan Yahudi dan orang-orang sederhana. Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Sesuai dengan yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12. Ketika para gembala sedang menjaga ternaknya, mereka dikunjungi seorang malaikat untuk menyampaikan pesan surgawi kepada mereka. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat bagi umat manusia. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal itu. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saya mengajak kita semua agar percaya dan mengenal Tuhan Yesus, supaya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Haleluya! Setelah malaikat menyampaikan kabar sukacita itu, maka bersama dengan malaikat itu,
sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Setelah itu para gembala segera berangkat ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang telah diberitahukan Tuhan. Setelah mereka bertemu dengan Sang Mesias, mereka pulang dengan sukacita sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Karena apa yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka. Melalui kisah yang terdapat dalam Lukas 2 ayat 8-14 ini, Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menghormati hadirat Allah. Lalu berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 9. Kita perlu sadar bahwa Tuhanlah yang berinisiatif menghampiri manusia dan menyatakan kemuliaannya. Kalau kita boleh merasakan kehadiran dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan kepada kita. Jika kita sadar bahwa itu semua anugerah Allah semata, maka kita tidak akan meremehkan kehadiran Allah dalam hidup kita. Sebaliknya, kita akan mensyukuri dan menghargai hadirat Tuhan. Meresponinya dengan senantiasa hidup takut dan gentar di hadapan hadiratnya. Kita akan memastikan diri untuk tetap hidup benar di dalam hadirat dan kemuliaannya. Yang kedua, memberitakan kabar baik atau menginjil. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Natal adalah momen di mana kita diingatkan bahwa juru selamat dunia dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Pesan ini tidak hanya bagi orang Israel saja, tetapi bagi seluruh bangsa. Injil ini diterima para gembala, kemudian diteruskan kepada orang lain dari zaman ke zaman, hingga akhirnya pesan itu terterima dan kita pun diselamatkan melalui Injil. Para gembala menerima dan meneruskan berita Injil saat mereka bekerja, yaitu sebagai peternak. Kita pun memiliki tanggung jawab yang sama untuk meneruskan Injil atau kabar baik ini kepada seluruh bangsa di dunia kerja kita masing-masing. Jangan biarkan pesan Injil berhenti di kita saja, supaya seluruh bangsa juga menerima kesukaan besar karena diselamatkan oleh Yesus, Sang Juru Selamat mereka. Yang ketiga, memuliakan Yesus dalam hidup kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Lukas 2 ayat 14 bagian A. Yesus yang lahir dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan adalah Allah sendiri.
Ia adalah Allah yang kekal dan maha kuasa. Namun ia mengambil rupa sebagai hamba. Dilahirkan sama dengan manusia. Justru hal inilah yang membuat ia layak menerima segala kemuliaan di tempat yang tertinggi. Malaikat Allah tahu akan hal ini. Sehingga mereka memuliakan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kita pun harus memuliakan Tuhan di tempat yang paling tinggi dalam hidup kita. Kemuliaan nama Yesus harus menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan di dalam hidup kita. Pastikan pilihan-pilihan hidup yang kita ambil adalah yang membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Dan yang keempat, membawa damai bagi dunia. Dan damai sejahtera di bumi. Lukas 2 ayat 14b. Di tengah dunia yang penuh peperangan, kelaparan, bencana alam, kriminalitas, dan kondisi manusia yang semakin jahat, masih ada pengharapan akan damai sejahtera di bumi. Di zaman akhir ini, shalom atau damai sejahtera yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia. Namun dunia sulit melihat dan merasakan damai sejahtera itu di tengah kekacauan dan kejahatan hari-hari ini. Kelahiran Tuhan Yesus sebagai Raja Damai memberikan pengharapan bahwa masih ada damai sejahtera di bumi ini. Adanya kejadian perang di beberapa tempat dan kondisi politik hari-hari ini membuat pengharapan akan damai sejahtera di bumi makin relevan dan dibutuhkan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Allah, kita pun harus membawa damai dimanapun kita berada. Supaya dunia dapat melihat pengharapan itu. Orang dunia akan datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Dan menerima Sang Raja Damai menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka pun akan mengalami damai sejahtera di bumi. Yang kelima, menjadi orang yang berkenan kepadanya. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14b. Damai sejahtera di bumi ternyata tidak dapat dirasakan oleh semua orang. Hanya orang yang berkenanlah yang akan mengalami damai sejahtera di bumi. Oleh karena itu setiap kita harus lahir baru. Yaitu menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita. Dan setelah itu berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Allah. Hanya orang yang rela memikul salib dan menyangkal diri yang akan berkenan kepada Allah. Dan akhirnya merasakan damai sejahtera di bumi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Sesuai dengan yang tertulis di Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Maka orang-orang Majus dari timur dituntun untuk menemui Yesus dan menyembahnya melalui kitab para nabi. Disebutkan bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda,
engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Untuk sampai ke Bethlehem, mereka dituntun oleh bintangnya. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Orang-orang Majus itu sangat bersuka cita. Mereka masuk dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, atau kemenyan, dan mur. Setelah itu orang-orang Majus ini pulang ke negerinya melalui jalan lain. Hari-hari ini Tuhan berbicara sangat kuat kepada kita tentang sembahyang. Sembahyang berasal dari kata sembah dan hyang. Hyang berasal dari kata Sanskerta, bahasa Bali dan Jawa kuno yang berarti yang maha suci, yang maha kuasa. Untuk kita sebagai orang percaya, Dia itu adalah Allah yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kata sembah ada dua macam arti. Dalam arti sempit adalah masuk dan merasakan hadiratnya dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dalam arti luas adalah taat kepada perintahnya. Tema Natal 2023, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini adalah pujian bala tentara surga meresponi pemberitaan malaikat tentang kelahiran Juru Selamat Kristus Tuhan. Dengan kata lain, bala tentara surga ini melakukan sembahyang. Selanjutnya, para gembala yang ada di padang Efrata juga meresponi pemberitaan malaikat dengan pergi menjumpai bayi Yesus. Setelah mereka melihat Yesus, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Para gembala ini juga melakukan sembahyang. Kisah Natal tidak dapat dilepaskan dari kisah orang-orang Majus yang dituntun bintang ilahi untuk datang ke Bethlehem melihat Yesus. Mereka sujud menyembahnya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa yang dilakukan orang-orang Majus ini adalah sembahyang. Kita melihat bahwa kisah kelahiran Yesus adalah juga kisah orang-orang yang meresponi kedatangannya ke dunia dengan sembahyang. Demikian juga kita semua. Tuhan ingatkan untuk banyak sembahyang dalam perayaan Natal tahun ini. Setelah melakukan sembahyang, orang-orang Majus diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, melainkan mengambil jalan lain untuk pulang ke negerinya. Jalan lain ini berbicara tentang hasil dari tuntunan Tuhan bagi orang-orang yang sembahyang. Dalam perayaan Natal 2023 ini, saya mengajak kita semua untuk banyak sembahyang. Tahun 2024 akan banyak diselimuti dengan ketidakpastian. Sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Sebagai akibat dari goncangan demi goncangan yang melanda bumi. Lewat sembahyang ini, Tuhan akan menuntun kita saat melalui jalan-jalan lain. Atau jalan yang belum pernah kita tempuh sebelumnya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan,
Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Pada tanggal 23 Oktober yang lalu, diadakan perayaan 40 tahun Asia Evangelical Alliance di SICC Tower. Pada kesempatan itu, saya berbicara tentang Pentakosta ketiga. Lewat acara ini, dihasilkan komitmen untuk melakukan segala upaya dalam menuntaskan amanat agung di Asia dan sekitarnya, terutama dalam 10 tahun ke depan, sampai dengan tahun 2033. Haleluya! Acara ini mengambil tema, jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu, dari Yosua 3 ayat 4. Ini adalah bagian dari kisah perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Dalam menempuh perjalanan ke tanah perjanjian, mereka harus melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu, mereka diperintahkan untuk mengikuti tabut. Sama halnya dengan gereja Tuhan hari-hari ini. Semua memiliki goal untuk menyelesaikan amanat agung pada tahun 2033. Untuk sampai ke sana, harus lewat jalan-jalan baru yang mungkin belum pernah dilalui sebelumnya. Itulah Pentakosta yang ketiga. Bangsa Israel harus mengikuti tabut dengan jarak 2000 hasta atau kira-kira 914 meter, supaya mereka dapat mengetahui jalan yang harus ditempuh. Mereka tidak boleh mengikuti tabut dengan jarak lebih dari 2000 hasta karena akan kehilangan arah dan tidak tahu jalan yang harus ditempuh. Saya katakan bahwa gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita semua akan kehilangan arah kalau tidak ada tuntunan Tuhan lewat visi restorasi Pondok Daud dan tema-tema yang Tuhan berikan tiap-tiap tahun kepada kita. Demikian juga mereka tidak boleh mengikuti terlalu dekat dengan jarak kurang dari 2000 hasta untuk menghormati kekudusan tabut. Pada prinsipnya hanya orang-orang Lewi yang bisa berada di dekat tabut. Orang-orang Lewi ini berbicara tentang mereka yang menguduskan diri. Sayangnya, akhir-akhir ini kita melihat terjadinya krisis integritas di kalangan hamba Tuhan, yang beberapa di antaranya dipakai Tuhan secara luar biasa. Pengertian lainnya dari terlalu dekat dan terlalu jauh dari tabut Allah terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 dan 17 yang berkata, jangan terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau mau membinasakan dirimu sendiri? Jangan terlalu fasik, jangan bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Kita harus benar-benar memperhatikan agar tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari tabut Allah, karena akibatnya fatal. Terlalu dekat di sini adalah terlalu saleh, perilaku yang terlalu berhikmat. Dan ini harus dihubungkan dengan Amsal 3 ayat 7 yang berkata, janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sedangkan terlalu jauh bisa berarti terlalu fasik dan bersikap bodoh. Bagaimana kita bisa mengerti kalau kita terlalu dekat atau terlalu jauh dari tabut Allah? Seperti pesan Yosua kepada bangsa Israel pada waktu mereka akan berangkat masuk ke tanah perjanjian dengan mengikuti tabut. Yosua 3 ayat 5 berkata, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Kita akan tahu kalau kita terlalu dekat
atau terlalu jauh dari tabut Allah kalau kita menguduskan diri kita. Saya mau berpesan kepada kita semua. Kuduskan dirimu. Hormati kekudusan Tuhan. Mari kita semua yang mau menghormati kekudusan Tuhan dan berjanji di depan Tuhan. Tuhan, saya mau hidup kudus Tuhan. Saya mau hidup kudus Tuhan. Angkat tangan saudara. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan, mulai berbahasa roh. Berbahasa roh, kita berbahasa roh. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh rana makana maya rana maya rana. Bapa, Bapa, ya Bapa, urapi kami semua, urapi anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam tahun yang baru, tahun 2024. Sebentar lagi Tuhan, urapi kami, urapi kami. Kami mau berjanji di hadapan Tuhan, kami akan menghormati kekudusan Tuhan. Kami akan menguduskan diri kami setiap saat. Oh, terima pengurapan Tuhan, terima. Oh, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. 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 Tuhan, terima kasih. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Sambil kita sorakan haleluya. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati siang ini. Amin. Ya, yang diberkati firman Tuhan boleh sama-sama lambaikan tangan. Sekali lagi kita sorakan haleluya. Haleluya. Ya, pertama-tama kami mohon maaf terlebih dahulu ya. Kalau tadi di awal ibadah mungkin Bapak Ibu merasa terganggu karena tadi ada pemadaman. Bukan disengaja Bapak Ibu ya, tetapi karena ada trouble dengan meteran kita di bawah. Tapi puji Tuhan sekarang sudah kembali normal ya. Ya, sebelum saya membacakan pengumuman atas nama Gembala dan seluruh pengerja mengucapkan selamat Natal tahun 2023 buat kita semua jemaat GBI Tiga Raksa. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah dan limpah. Boleh Bapak Ibu sampaikan buat kiri kanannya, katakan selamat Natal buat kita semua. Haleluya. Ya, adakah di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Tiga Raksa? Ada yang baru pertama? Oh, ada di tengah. Iya, ada Bapak di tengah ya. Selamat datang di Gereja GBI Tiga Raksa. Kalau Bapak belum memiliki ibadah yang tetap, nanti kami mengundang untuk kehadirannya di setiap minggu ya. Nah, untuk jadwal ibadah kita saya sampaikan dulu, ya ada di depan ternyata ya. Iya, boleh dibantu para pengerja untuk data.
Ya, kita ada 3 kali ibadah ya untuk normalnya. Ibadah yang pertama 7.30, ibadah yang kedua jam 9.30, ibadah yang ketiga jam 7 malam ya. Tapi kalau untuk minggu depan kita ibadahnya nanti akan saya bacakan ya. Ya, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah minggu depan, Minggu 31 Desember 2023 hanya 2 kali ibadah. Sekali lagi Bapak Ibu, ibadah minggu depan 31 Desember 2023 hanya 2 kali ibadah, yaitu jam 7.30 dan jam 9.30 yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Sulistia STH. Jadi jangan ada yang datang sore Bapak Ibu ya. Tidak ada ibadah sore, nanti kita ketemu ibadah sore tanggal 7 ya Bapak Ibu ya. Oke, yang berikutnya berita duka cita, telah dipanggil Tuhan Bapak Leonardo Huta Barat pada hari Jumat 22 Desember 2023. Bapak Leonardo ini adalah jemaat GBI Tiga Raksa yang beralamat juga di Tiga Raksa. Atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan turut berempati untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Roh Kudus yang memberikan penghiburan dan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, hari ini kita akan memberikan persembahan umum, persembahan untuk Empower 21 Asia, dan juga bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan, boleh nanti maju ke depan memasukkan di kotak yang sudah tersedia. Demikian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kini saatnya kita akan memberi. Mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita, sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan buat ibadah kami. Tuhan, di ibadah yang kedua sebelum kami Tuhan mengakhiri tahun ini ya Tuhan, tahun 2023. Kami bersyukur lewat tuntunan Tuhan yang disampaikan oleh Gembala kami Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh tetap kuat ya Tuhan. Masuk tahun 2024 kami tahu Tuhan, hanya Engkau sumber pengharapan, hanya Engkau Tuhan pertolongan kami masuk tahun yang baru, tahun 2024. Terima kasih Tuhan, berkati terus Gembala pembina kami, sehat kuat panjang umur Tuhan, urapi senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Umat-Mu yang akan memberikan persembahan umum, persembahan Empower 21 Asia, dan juga umat-Mu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit di surga untuk mencurahkan berkat-Mu berkelimpahan bagi setiap kami, terlebih Tuhan buat semua umat-Mu Tuhan yang dengan setia mengembalikan persembahan persepuluhan, berkat-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Tuhan yang siap memberi. Sama-sama katakan amin. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Sekali lagi katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkatan kita, arahkan hati kita pada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat Allah yang melimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, serta di dalam kasih yang sempurna di Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, selamat hari Minggu, selamat Natal.